menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh saya memperkenalkan sedikit dulu. Nama saya bukan Supriyatna, karena saya bukan orang Sunda. Saya Supriyatno. Hanya memang saya pernah bertugas di Bandung 5 tahun, jadi ketua PGIW wilayah Jawa Barat. Dan sekarang saya ketua PGIW wilayah DKI. Jadi namanya Supriyatno, tidak berubah. Saudara-saudara, suatu hari iseng-iseng saya membeli HP, tapi HP second. Saya tergoda bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara membeli karena casingnya bagus. Jadi saya lihat, wah, casingnya meyakinkan, casingnya menarik hati, dan juga harganya murah. Lalu ketika saya memperlihatkan ke anak-anak saya, mereka mengutak-atiknya. Biasa kan anak-anak langsung, wah, utak-atik-atik fiturnya ya, apa saja gitu. Tapi tiba-tiba HP itu blek, mati. Pasti bukan karena baterainya habis. Sebab sebelumnya indikator baterainya masih menunjukkan full, saudara-saudara. Setelah berulang-ulang tidak menunjukkan HP itu akan hidup kembali, lalu dibongkar casingnya. Begitu dibongkar, wah, isinya berantakan memang. Jadi di dalamnya nggak karu-karuan, dalam bahasa yang sederhana. Akibatnya HP itu sampai sekarang tidak ketahuan di mana rimbanya, saudara-saudara. Itulah akibat terpesona tampilan luar, saudara-saudara. Casing yang bagus, seolah-olah isi dalamnya juga bagus, saudara-saudara. Pengalaman kecil saya ternyata tidak. Casing yang bagus tidak kemudian, saudara-saudara, otomatis menjamin bagian dalamnya juga bagus. Akibatnya tidak sedikit orang, menurut saya, itu terkecoh oleh penampilan luar, saudara-saudara. Pola berpikir bahwa casing yang bagus akan menjamin isinya juga bagus seringkali keliru. Dan kalau saudara membaca firman Tuhan tadi, adalah membaca tentang Yesus yang memakai casing tidak meyakinkan. Karena firman ini selalu dikutip dalam rangka Natal, bahwa Yesus yang datang adalah dalam rupa manusia. Casingnya tidak meyakinkan, saudara-saudara. Tapi bagi Rasul Paulus ini menjadi sebuah referensi yang sangat penting. Menjadi rujukan ketika orang-orang percaya pada waktu itu mau membangun sebuah persekutuan. Sebuah persekutuan yang harus punya model. Dan model adalah, yang diambil adalah bagaimana Allah yang mau menjadi manusia. Berarti modelnya secara lahiriah, tampilan luar, casingnya tidak meyakinkan.
Tapi dari ini semua Rasul Paulus mau menggali bahwa ada 3 hal yang penting, saudara-saudara. Yaitu bahwa sebuah persekutuan akan menjadi kokoh ketika seperti Yesus yang mau merendahkan diri. Yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kesetaraan dengan Allah tidak dianggap sebuah nilai yang dipertahankan, saudara-saudara. Jadi Allah yang sangat besar itu kemudian memakai casing yang sangat sederhana. Manusia seperti saya, seperti saudara, dan seperti manusia pada umumnya, saudara-saudara. Jadi model persekutuan adalah kerendahan hati. Yang kedua, model yang harus menjadi rujukan kita ketika kita membangun sebuah komunitas adalah pengorbanan. Yesus yang menjadi manusia adalah Yesus yang mengorbankan diri. Makanya rute perjalanan hidupnya dari mulai lahir sampai